Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan video-video pembelajaran yang dibahas dan dikupas secara tuntas dan jelas. Pada kesempatan kali ini tibalah episode yang keempat dari pembahasan materi peluang. Adapun yang akan kita bahas pada edisi kali ini adalah yang pertama, kisaran nilai peluang. Yang kedua adalah frekuensi harapan. Dan yang ketiga, komplement suatu kejadian dan peluang dari komplement suatu kejadian. Untuk itu, siapkan hati, pikiran, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus dalam mengikuti pembahasan materi ini. Dengan harapan, mudah-mudahan apa yang kami sajikan dan kami bagikan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan dan pemahaman buat Anda, sehingga Anda benar-benar menguasai materi ini dengan baik. Dan selanjutnya Anda berkesempatan untuk bisa beramal soleh melalui video ini dengan membagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran peluang matematika SMP kelas 8 semester genap. B. Kisaran nilai peluang. Nilai peluang dari suatu kejadian berada pada kisaran dari 0 sampai dengan 1. Jika PK adalah peluang suatu kejadian, maka ditulis 0 kurang sama dengan PK kurang sama dengan 1. Terendah peluang itu adalah 0, tertinggi 1. A. Jika nilai peluang suatu kejadian sama dengan 0, berarti kejadian tersebut mustahil atau tidak mungkin terjadi. Misal, peluang muncul mata dadu bernomor 7 pada pelambungan sebuah dadu. Dadu hanya punya 6 sisi dan bernomor 1 sampai dengan 6. Kalau kita menghendaki muncul sisi dadu bernomor 7, maka yang demikian ini mustahil atau tidak mungkin bisa terjadi. Maka peluangnya adalah 0. B. Jika peluang suatu kejadian sama dengan 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Disebut dengan kepastian. Contoh, misalnya peluang setiap manusia akan mati itu pasti. Ya, entah kapan, entah tua, entah muda, ya, bahkan entah anak-anak, yang namanya setiap manusia akan mati itu pasti peluangnya 1. Tidak mungkin ada manusia yang tidak mati, pasti mati. C. Jika peluang suatu kejadian bernilai antara 0 dan 1, bukan dari 0 sampai 1, tapi antara 0 dan 1. Maksudnya 0 tidak ikut, 1 tidak ikut. Nah, peluang yang nilainya antara 0 dan 1 ini berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Misal, peluang kamu untuk menjadi juara kelas itu mungkin bisa terjadi. Ya, kalau kamu bersungguh-sungguh, ya kamu bisa meraih juara kelas itu. Ini tentang kisaran nilai peluang. Berikutnya C. Komplement suatu kejadian. Misal K adalah suatu kejadian, maka kejadian selain K disebut komplement K. Diberi simbol K aksen dan dirumuskan peluang komplement K adalah 1 dikurangi peluang K. Lebih jelasnya kita berikan contoh.
diprediksi peluang Ahmad lulus ujian adalah 0,9. Maka peluang Ahmad tidak lulus ujian itu artinya komplement dari lulus itu tidak lulus. Peluangnya adalah 1 dikurangi PK, berarti 1 dikurangi 0,9 sama dengan 0,1. Peluang Ahmad tidak lulus 0,1. B. Peluang muncul bilangan prima ganjil dalam pelambungan sebuah dadu adalah muncul bilangan prima ganjil itu ada 2/6 dikarenakan titik sampelnya ada 2, yaitu 3 dan 5. 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Maka peluang muncul bukan bilangan prima ganjil adalah bukan bilangan prima ganjil berarti selain prima ganjil, selain 3 dan 5. Yang mana prima ganjil peluangnya adalah 1/3. Maka peluang bukan prima ganjil bisa kita rumuskan PG aksen sama dengan 1 dikurangi PG sama dengan 1 dikurangi 1/3. Kita samakan penyebut 3/3 dikurangi 1/3. 3/3 adalah bentuk lain dari 1. Hasilnya sama dengan 2/3. Ya. Bisa juga dibalik. Kalau PK komplement sama dengan 1 dikurangi PK, maka PK sama dengan 1 dikurangi PK komplement. Tergantung yang diketahui yang mana dulu. Oke? Berikutnya frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Harapan kamu untuk memenangkan undian di dalam kupon yang kamu kirim. Itu disebut frekuensi harapan. Itu merupakan contoh frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan terkait dengan peluang adalah bahwa frekuensi harapan adalah harapan banyak muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Misal suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan peluang kejadian K untuk setiap percobaan adalah PK. Maka frekuensi harapan muncul kejadian K dari N kali percobaan dirumuskan FHK sama dengan PK dikali N. Dari rumus ini maka bisa kita pahami bahwa untuk menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian yang kita maksud, yang pertama kita harus mengetahui nilai peluang dari setiap kali percobaan. Kemudian kita harus tahu berapa percobaan itu dilakukan yang dinyatakan dengan N ini. Lebih jelasnya kita berikan contoh. Contoh 1. Sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 30 kali. Maaf kalau yang tidak sepakat dengan dilemparkan, ya udah dilambungkan. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi angka. Frekuensi harapan muncul sisi angka. Dari 30 kali percobaan itu, harapan kita muncul sisi angka berapa kali? Penyelesaian. Misalkan A adalah himpunan kejadian muncul sisi angka. Maka kita ingat bahwa sekeping mata uang ketika dilambungkan sekali, NS-nya adalah 2. Yaitu banyak anggota ruang sampelnya ada 2. Kemudian sisi angka hanya ada 1 titik sampel. Dengan demikian peluang dalam 1 kali pelambungan untuk muncul sisi angka adalah 1/2. Dilambungkan sebanyak 30 kali, maka frekuensi harapan dari 30 kali pelambungan adalah FHA sama dengan PA dikali N. Peluang kejadian munculnya angka dikalikan banyak percobaan. PA adalah setengah, N-nya 30. Berarti sama dengan setengah kali 30 sama dengan 15. Jadi kemungkinan harapan muncul sisi angka dari 30 kali percobaan itu adalah
sebanyak 15 kali muncul sisi angka. Ini harapan loh ya. Nanti kalau kamu praktekkan ternyata tidak 15, jangan protes. Ya, namanya ini frekuensi harapan. Kemungkinan harapan besarnya adalah 15 kali. Tapi dalam praktek ya belum tentu. Namanya harapan itu tidak mesti sama dengan kenyataan, kan begitu. Baik, contoh 2. Peluang seorang balita terinfeksi virus cacar adalah 0,2. Dari 200 balita di suatu kecamatan, berapa balita yang diperkirakan tidak terinfeksi virus cacar? Nah, ini sudah terkait dengan komplement juga ya. Penyelesaian. Misal, C adalah kejadian terinfeksi virus cacar. Maka PC adalah 0,2. Sudah diketahui dalam soal. Peluang terinfeksi virus cacar adalah 0,2. Untuk mengetahui berapa banyak balita yang diperkirakan tidak terinfeksi cacar, kita harus tahu peluang balita tidak terinfeksi cacar. Sedangkan yang diketahui adalah peluang yang terinfeksi cacar, yaitu PC sama dengan 0,2. Maka kita cari komplement dari PC, ya, itu peluang tidak terinfeksi virus cacar, artinya peluang komplement C, yaitu PC aksen. Dirumuskan, PC aksen sama dengan 1 dikurangi PC sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Ini peluang tidak terinfeksi virus cacar 0,8. Kemudian kita masuk ke frekuensi harapannya. Kalau ini adalah komplement peluang. Nah, berikutnya frekuensi harapan tidak terinfeksi virus cacar berarti peluang komplement terinfeksi dikalikan banyak balita sebagai N. Nah, 0,8 dikali 200 sama dengan 160. Jadi banyak balita yang diperkirakan tidak terinfeksi virus cacar adalah 160 balita. Oke? Paham? Ya, baik. Kita lanjutkan contoh 3. Pada percobaan pengetosan sepasang dadu sebanyak 60 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya pasangan mata dadu berjumlah lebih dari 4. Penyelesaian. Kalau 2 buah dadu dilambung bersama, maka jumlah pasangan mata dadu terkecil adalah 2 dan terbesar adalah 12. Tidak mungkin kurang dari 2 dan tidak mungkin lebih dari 12. Saya tidak akan menggunakan tabel karena memakan ruang. Jadi jumlah yang mungkin dari sepasang mata dadu dilambung bersama itu adalah berjumlah 2, berjumlah 3, berjumlah 4, berjumlah 5, dan seterusnya sampai berjumlah 12. Lah, yang berjumlah 2 itu ada berapa pasang? Yang berjumlah 2 itu kan 1,1. Tidak ada yang lain. 1,1 itu 1 titik sampel. Berarti hanya ada 1 pasang. Yang berjumlah 3 itu adalah 1,2 dan 2,1. Tidak ada yang lain. Berarti ada 2 pasang. Yang berjumlah 4 itu adalah 1,3, kemudian 3,1, 2,2. Tidak ada yang lain. Berarti ada 3 pasang. Maka kita data. Nah, seperti ini. Ini kalau kita data urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Silakan bisa dicek dengan tabel yang sudah kita pelajari kemarin tentang pelambungan 2 buah dadu bersama. Jadi nanti kalau kamu menghadapi soal pelambungan 2 dadu bersama, langsung kamu tulis untuk jumlah ada 2 sampai dengan 12. Untuk frekuensi kemunculan masing-masing nilai adalah 1 sampai dengan 6, kemudian turun lagi sampai dengan berakhir 1 di ujung. Ini artinya
Pasangan mata dadu berjumlah 2 ada sepasang. Pasangan kedua dadu berjumlah 3 ada 2 pasang. Pasangan kedua dadu berjumlah 4 ada 3 pasang. Pasangan kedua dadu berjumlah 5 ada 4 pasang, dan seterusnya. NS-nya kita tulis dulu 36, 2 dadu. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi harapan munculnya pasangan mata dadu berjumlah lebih dari 4. Lebih dari 4 itu berarti mulai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini kalau kamu daftar satu persatu, yang berjumlah 5 itu siapa saja, yang berjumlah 6 siapa saja, yang berjumlah 7 siapa saja, sampai dengan yang berjumlah 12, ini relatif cukup banyak. Ya, relatif cukup banyak. Nah, maka yang kita hitung yang lawannya, ya, yang kita hitung justru lawannya, yaitu yang tidak lebih dari 4, ya, yang tidak lebih dari 4. Terus nanti ini kita anggap sebagai komplemennya. Kalau tidak lebih dari 4 itu kan sedikit, ya. Berarti tidak lebih dari 4 itu berarti muncul berjumlah 2, muncul berjumlah 3, dan muncul berjumlah 4. Itu relatif lebih sedikit dibandingkan untuk yang kanan ini. Dan andaikan ini kita daftar satu persatu juga tidak banyak, karena yang berjumlah 2 hanya ada 1 pasang, yang berjumlah 3 hanya ada 2 pasang, yang berjumlah 4 hanya ada 3 pasang. Sehingga banyak titik sampelnya adalah 1 tambah 2 tambah 3, ada 6 titik sampel atau 6 pasang. Maka peluang kejadian munculnya pasangan mata dadu tidak lebih dari 4 atau 4 ke bawah adalah 6/36 atau 1/6. Nah, dengan kita mengetahui peluang munculnya mata dadu tidak lebih dari 4 adalah 1/6, kita bisa menghitung peluang munculnya pasangan mata dadu yang lebih dari 4. Katakanlah kita beri nama K aksen, maka K aksen adalah ini. Mulai dari berjumlah 5, berjumlah 6, berjumlah 7, sampai berjumlah 12. Kita gunakan rumus PK aksen sama dengan 1 dikurangi PK sama dengan 1 dikurangi 1/6 atau 6/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Ambil. Jadi peluang untuk muncul pasangan 2 mata dadu berjumlah lebih dari 4 adalah 5/6. Banyak lambungannya adalah 60 kali. Maka frekuensi harapannya, ya peluangnya kita kalikan dengan banyak percobaan. 5/6 dikali 60 sama dengan 50. Jadi muncul pasangan mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4 adalah 50 kali. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau saya langsung menghitung peluang untuk pasangan mata dadu yang berjumlah lebih dari 4, bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Karena dengan cara seperti ini kan kamu tinggal menjumlahkan bilangan yang di bawahnya ini, sehingga juga tidak begitu repot. Beda dengan kalau Anda mendata dalam tabel atau dengan cara mendaftar satu persatu titik-titik sampel yang kita maksud. Tentu kalau dengan cara seperti itu ya tidak praktis. Nah, kenapa saya kok menggunakan cara seperti ini? Maaf, saya sambil menyelam sambil menyelam minum air. Maksud saya menggunakan cara seperti ini ada maksud. Yang pertama, dalam soal ini saya menjelaskan tentang menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Tetapi sekaligus yang kedua, saya juga menjelaskan bagaimana menentukan peluang komplement suatu kejadian. Jadi saya katakan tadi sambil menyelam minum air. Dua-duanya saya munculkan gitu loh. Biar ya untuk menguatkan sajalah.
untuk penguatan. Dan nanti kalau pada ulangan ya kembali kepada Anda. Jadi dalam soal ini saya menjelaskan tentang frekuensi harapan juga peluang komplement. Gitu ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Ayo berlatih. 1. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata Jakarta. Tentukan peluang terpilihnya huruf A. Ini identik dengan bola di dalam kotak tadi. 2. Dalam sebuah kotak terdapat 12 bola merah dan 15 bola biru. Bila satu bola diambil secara acak, tentukan peluang terambilnya sebuah bola biru. Nah, ini cukup mudah. 3. Sepasang suami istri ingin mempunyai 3 anak. Jika anak laki-laki kita simbolkan huruf L dan anak perempuan kita simbolkan huruf P. A. Tulis ruang sampel terkait jenis kelamin ketiga anak yang mungkin. B. Tentukan peluang pasangan suami istri itu memiliki sekurang-kurangnya 2 anak laki-laki. Gak usah bingung. Saya berikan contoh saja, 3 anak. Jadi kita berbicara normal ya. Kelamin manusia itu hanya 2, laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau punya 3 anak, maka kemungkinannya adalah kalau laki itu L, perempuan itu P, bisa LLP. Artinya anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Nah, untuk variasi yang lain silahkan kamu cari sendiri. Ada berapa semua kemungkinan variasi dari urutan jenis kelamin 3 anak itu. 4. Pada percobaan pengetosan sepasang dadu sebanyak 120 kali, tentukan frekuensi harapan munculnya pasangan mata dadu berjumlah kurang dari 9. Kalau pada contoh tadi lebih dari 4, ini kurang dari 9. Ya, caranya tidak jauh berbeda. Oke, selamat mencoba. Dan sampai di sini untuk pembahasan materi kita tentang peluang. Mudah-mudahan apa yang kita tayangkan dari episode pertama sampai episode terakhir ini benar-benar bermanfaat, bisa memberikan pencerahan dan pemahaman buat Anda. Selanjutnya, silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain yang mereka juga butuh media belajar sebagaimana Anda. Akhirnya sampai di sini dan kita berjumpa lagi untuk edisi pembahasan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.